Bab 9. Menjadi orang tua. Istri saya pernah membicarakan bagaimana kami bisa memastikan anak kami yang masih kecil saat buku ini ditulis bisa tumbuh menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Keprihatinannya muncul mendengar kisah-kisah orang tua yang dicampakkan oleh anak-anak mereka saat sudah dewasa. Bahkan ketika orang tua ini sudah berusia lanjut, sakit-sakitan, dan sangat membutuhkan perhatian. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti, sekedar menyediakan kasih sayang, perhatian, dan materi yang cukup tidak menjamin kita membesarkan anak yang peduli pada orang tuanya kelak. Saya jadi terpikir, adakah yang bisa ditarik dari filosofi teras untuk topik membesarkan anak? Berdasarkan survei khawatir nasional di bab 1, salah satu sumber kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Sesudah saya menjadi orang tua, juga barulah saya bisa mengerti mengapa peran ini benar-benar bisa menjadi sumber kekhawatiran. Ketika saya bermain dengan anak saya, saat buku ini ditulis dia baru berusia 1,5 tahun, ribuan pikiran tentang masa depannya melanda. Apakah dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria's Secret Angels? Dan ribuan pikiran lain dari yang penting sampai yang enggak penting. Saya bukanlah seorang pakar pendidikan atau psikolog anak, karenanya di akhir bab kita akan ngobrol dengan seorang psikolog anak, dan sebagai orang tua pun saya tidak bisa dibilang sudah memiliki banyak pengalaman. Namun saat menulis buku ini, saya tergelitik untuk mengetahui apakah filosofi teras bisa diterapkan di dalam parenting juga. Saya tidak menemukan cukup banyak referensi mengenai stoicisme dan parenting, jadi berikut ini lebih banyak dari interpretasi saya sendiri. Tentunya saya berharap bagian ini bisa menjadi pemicu bagi para pakar pendidikan dan psikologi anak yang membaca buku ini untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam filosofi teras sungguh bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Biasakan menggunakan nalar. Hidup haruslah selaras dengan alam atau nature. Jadi konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah belajar menggunakan nalar. Bagi saya, artinya sejak kecil, anak saya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri, tentunya dalam kapasitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di bagian wawancara di akhir bab, kita akan mendapatkan beberapa tips dari psikolog pendidikan mengenai penerapan hal ini. Konsekuensi anak bisa menggunakan nalar berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Anak kecil sering bertanya, kenapa? Saat kita meminta mereka melakukan sesuatu, jika mereka dibentak, sudah nurut saja pada orang tua, nggak usah nanya-nanya. Rasanya tidak memberi mereka motivasi untuk berpikir sendiri. Memberi penjelasan tentunya lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua, tetapi seharusnya memberi contoh yang lebih baik daripada sekedar membentak mereka. Anak dibiasakan mengerti ada alasan di balik setiap permintaan, dan perlahan mulai belajar mencerna alasan dan pertimbangan di balik sesuatu. Sebaliknya, anak juga dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum meminta sesuatu kepada kita. Menerapkan dikotomi kendali kepada anak. Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya? Misalkan, rencana bersenang-senang keluar rumah harus dibatalkan karena hujan deras. Apakah kita akan marah-marah atau mengomeli cuaca di depan sang anak? Selalu saja kalau papa mau punya acara harus kena hujan, dasar cuaca. Atau kita dengan tenang menerimanya dan segera mencari rencana lain yang di bawah kendali kita. Wah, hujan. Ya bagaimana? Yuk cari ide aktivitas lain. Dalam artikel di The Independent berjudul Parents of Successful Kids
have these 11 things in common. Disebutkan bahwa salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak sukses adalah menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Psikolog Stanford University Carol Dweck menjelaskan bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki dua konsep yang berbeda mengenai sukses. Mentalitas pertama, fixed mindset, atau mentalitas sudah tetap, mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreativitas bersifat statis atau tidak berubah. Karenanya, sukses menjadi bukti akan kualitas-kualitas itu. Akibatnya, anak dan orang tua yang memiliki mentalitas ini akan berjuang mati-matian meraih sukses dan menghindari kegagalan agar bisa mempertahankan persepsi bahwa saya atau anak saya pintar. Kegagalan dianggap mengancam realitas bahwa sang anak adalah anak yang pintar. Mentalitas kedua adalah growth mindset atau mentalitas bertumbuh. Mentalitas ini justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti kebodohan, tetapi sebagai batu loncatan yang perlu untuk pertumbuhan mental dan meningkatkan kemampuan kita. Kecerdasan dan kreativitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan atau grow, dan bukan paket pemberian yang sudah absolut. Contoh perbedaan kedua mentalitas ini adalah bagaimana kita memuji anak saat mereka sukses. Misalnya meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, wah, nilai kamu bagus sekali, kamu memang anak yang pintar, ini akan melahirkan anak bermental fix. Anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Loh, memang apa salahnya jika anak mengira dirinya pintar? Hal ini bisa berpotensi menjadi dua masalah. Yang pertama, jika dia akhirnya mengalami kegagalan, yaitu kejadian yang sangat mungkin dalam kehidupan nyata, fixed mentality bisa membuatnya terguncang. Katanya saya pintar, kok saya gagal? Kedua, fixed mentality bisa mengurangi motivasi untuk berkembang, karena kepandaian dianggap sebagai superpower yang sudah tertanam sejak kecil. Saya kan pintar, untuk apa susah payah belajar lagi? Saya pasti bisa kok. Alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji effort atau upayanya. Misalnya, wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkannya. Ketika sukses diatribusikan ke upaya dan kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir growth atau bertumbuh. Anak dan orang tua percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus. Kegagalan tidak dilihat sebagai indikator seseorang terlahir bodoh, tetapi sebagai hambatan sementara yang bisa dilampaui dengan usaha. Konsep fixed mindset versus growth mindset ini sangat kompatibel dengan dikotomi kendali. Di awal, filosofi teras sudah mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi pada meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi faktor eksternal, apakah anak disiapkan menjadi realistis? Saat dia meraih sukses, apakah itu akan membuat dia menepuk dada, ini karena saya memang pintar, dan saat gagal meratapi, ini semua karena saya bodoh. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali, dengan belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin, kita memberikan anak sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan tingkatkan. Dan kegagalan bukan berarti vonis atas karakter mereka. Kita juga bisa mulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak. Misalnya dari hal-hal kecil, seperti menentukan mau main apa hari ini, atau mau memakai baju apa hari ini. Sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar kendali dari hal-hal sederhana, misalnya saat cuaca buruk menghalangi acara bermain, atau saat si anak sakit sehingga tidak bisa sekolah dan ketinggalan mata pelajaran. Kita bisa menunjukkan sikap tidak stres karena sakitnya itu sendiri sesuatu yang di luar kendali orang tua dan juga si anak.
dan lebih memfokuskan pada bagaimana bisa mengejar ketertinggalan misalnya. Semakin bertambah usia sang anak, tentunya percakapan yang kita miliki bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang dikotomi kendali, mengajarkan untuk tidak terobsesi dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali. Belajar tidak terlalu mencintai hal-hal seperti kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Anak yang lebih dewasa juga bisa diajarkan bahwa dia punya kendali sepenuhnya atas emosinya dan bagaimana sebisa mungkin dia tidak terlalu reaktif pada peristiwa di sekitarnya.